Indonesia. Sebuah bangsa dengan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Ibarat kain tenun dengan beragam corak budaya, banyak bahasa, banyak tradisi. Namun, disatukan oleh satu semangat. Semangat inilah yang menjadi kekuatan kita. Tetapi persatuan tidak datang dengan sendirinya. Persatuan perlu terus dijaga. Ini adalah tanggung jawab kita bersama yang tidak boleh kita abaikan. Panggilan untuk bersatu selalu menggema dalam sejarah kita, mulai dari para pendiri bangsa hingga para pemimpin masa kini. Mengapa? Karena ancaman terhadap persatuan itu selalu ada. Bentuknya mungkin berbeda-beda, tetapi tujuannya seringkali tetap sama, yaitu untuk melemahkan kita dari dalam, untuk merusak semangat kebersamaan kita. Sekarang saat kita menghadapi dunia yang semakin rumit, pentingnya persatuan ini menjadi yang paling utama. Persatuan adalah dasar kedaulatan bangsa kita. Persatuan adalah landasan kemajuan kita. Demi Indonesia dan demi anak cucu kita di masa depan. Hari itu Senin, tanggal 2 Juni 2025. Sebuah hari yang akan terukir dalam ingatan banyak orang Indonesia. Hari yang penting bagi Indonesia. Kita merayakan hari lahir Pancasila, hari yang melambangkan nilai-nilai dasar bangsa kita. Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan kita, siap menyampaikan pidato kepada bangsa. Beliau berbicara dari gedung Pancasila yang bersejarah. Kata-katanya penuh makna dan terasa mendesak. Sebuah pesan untuk seluruh rakyat Indonesia, tua dan muda. Permohonan yang kuat untuk persatuan bangsa sangat menyentuh hati semua yang hadir. Beliau mengajak seluruh warga negara untuk bersatu, untuk berdiri sebagai satu kesatuan, mengesampingkan perbedaan yang bisa memecah belah dan melemahkan bangsa kita. Perbedaan jangan sampai jadi sumber pertengkaran, kata beliau, tapi justru jadi kekuatan yang patut kita syukuri. Tapi ada hal lain dalam pesannya, sebuah kekhawatiran yang lebih dalam. Ada juga peringatan yang tersirat dalam pidatonya, kekhawatiran tentang kekuatan dari luar yang mungkin ingin memengaruhi negara kita. Presiden Prabowo berbicara tentang kekuatan asing, pihak-pihak yang bisa menjadi ancaman. Pihak-pihak yang, kata beliau, tidak suka Indonesia kuat dan bersatu. Mereka tidak ingin melihat Indonesia maju dan sejahtera. Beliau mengisyaratkan bahwa kekuatan-kekuatan ini sengaja mencari cara memecah belah di dalam negeri kita. Pertikaian di antara kita mungkin jadi harapan mereka, cara mereka untuk melemahkan kita. Presiden bukan hanya menyampaikan pengamatan, beliau menyerukan sebuah tindakan. Beliau sedang mempersiapkan landasan untuk kekhawatiran tertentu, sebuah seruan untuk waspada. Kekhawatiran tentang bagaimana perpecahan itu bisa ditabur. Seluruh bangsa mendengarkan dengan saksama, menyimak setiap kata. Presiden Prabowo tidak berbicara berbelit-belit. Beliau menunjuk langsung ke beberapa organisasi non-pemerintah, yang biasa kita kenal sebagai NGO atau LSM di Indonesia. Beliau melontarkan tuduhan yang serius, bahwa beberapa LSM ini didanai oleh pihak asing. Dan apa misi yang katanya mereka jalankan? Untuk memecah belah bangsa kita, untuk menciptakan perpecahan di antara kita. Presiden menyatakan ini bukan hal yang baru. Beliau menegaskan kalau usaha-usaha ini sudah berjalan lama. Selama ratusan tahun, begitu kata beliau. Sejarah panjang campur tangan pihak luar. Ini membuat masalahnya jadi lebih berat. Ini berarti ada strategi yang terus-menerus dan terencana. Tujuannya untuk melemahkan kedaulatan Indonesia. Lalu di bidang apa saja LSM-LSM ini bergerak? Demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers. Tapi Presiden Prabowo menawarkan sudut pandang yang berbeda. Beliau menuduh LSM-LSM yang didanai asing ini mempromosikan nilai-nilai tersebut menurut versi mereka sendiri. Di tengah tuduhan serius ini, apa solusinya? Presiden Prabowo menawarkan jalan keluar yang jelas. Beliau mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu, untuk berdiri teguh melawan pengaruh yang memecah belah. Tapi pesan beliau bukanlah tentang menutup diri. Beliau tidak meminta rakyat Indonesia untuk curiga. Bukan terhadap semua negara asing, jelas beliau. Perbedaan ini penting. Ini untuk menghindari rasa benci pada orang asing. Sambil menekankan kekuatan bangsa. Pesan utamanya adalah kemandirian. Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri. Itulah kata-kata beliau. Menggemakan semangat para proklamator bangsa kita. Sebuah ajakan untuk menggunakan kekuatan kita sendiri. Untuk menentukan jalan kita sendiri, tidak untuk diatur-atur oleh negara manapun. Ini sejalan dengan rasa cinta tanah air yang mendalam, sebuah keinginan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya, dalam pikiran dan dalam tindakan.
Kata-kata Presiden sangat kuat. Saya sekali lagi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, tegas beliau. Pidato Presiden bikin heboh masyarakat. Banyak orang jadi ngomongin pidato itu. Langsung deh muncul banyak pertanyaan. Apa semua LSM dianggap sama aja ya? Gimana dengan LSM yang kerjaannya penting banget? Misalnya di bidang pendidikan, sosial, atau bantuan buat orang banyak. Kantor Komunikasi Presiden langsung kasih penjelasan. Ini kejadiannya hari Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2025. Sehari setelah Pak Presiden pidato. Biar semuanya lebih jelas. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Presiden, angkat bicara. Beliau menekankan satu hal penting. Kritik Pak Prabowo itu bukan buat semua LSM kok. Ini bedanya penting banget loh. Beliau mengakui kok banyak LSM punya peran penting. Bantuan dari LSM-LSM itu dihargai, kata beliau. Jadi yang jadi perhatian itu lebih khusus, yaitu kegiatan-kegiatan tertentu, dan juga organisasi-organisasi tertentu. Jadi nggak semua LSM disalahin. Pak Nasbi menjelaskan kalau kritiknya itu khusus. Buat pihak-pihak yang katanya suka menjelek-jelekkan pemerintah, dan yang merusak persatuan bangsa kita. Kenapa sikap tegas ini dari Presiden Prabowo? Kantor Komunikasi Presiden memberikan penjelasan lebih lanjut. Hasan Nasbi menjelaskan lebih rinci mengenai sudut pandang Presiden. Beliau menyatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki informasi, data yang lengkap dan bisa dipercaya, begitu kata Nasbi, mengenai perorangan, kelompok, dan LSM, yang diduga terlibat dalam kegiatan yang memecah belah. Ini berarti ada penilaian yang didukung oleh data intelijen. Bukan hanya retorika belaka, sebuah klaim kekhawatiran yang berdasarkan bukti. Nasbi juga menyoroti latar belakang Presiden. Pengalaman luas Prabowo disebutkan, pemahaman beliau tentang urusan dalam negeri dan luar negeri. Pengalaman ini, menurut Nasbi, membentuk pandangannya. Presiden meyakini banyak peristiwa besar di Indonesia. Dalam sejarahnya melibatkan campur tangan asing, kacamata sejarah ini membentuk pandangan beliau saat ini. Beliau melihat pola-pola, yang mungkin dilewatkan orang lain atau ditafsirkan berbeda. Sebagai presiden, tentu saja, beliau punya informasi lengkap, informasi yang bisa diandalkan, kata Nasbi. Ini memperkuat gagasan adanya target-target tertentu. Pihak-pihak yang sudah diketahui bukan sekadar kecurigaan yang tidak jelas. Tuduhan presiden itu tidak dibiarkan begitu saja. Walhi, sebuah LSM lingkungan ternama, langsung menanggapinya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI memberikan pernyataan tegas. Organisasi ini adalah penggerak utama dalam membela lingkungan di Indonesia. Muhammad Al-Amin, Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, yang angkat bicara. Beliau menyampaikan pandangan yang berbeda, membantah cerita dari Presiden. Pernyataannya disampaikan pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025. Tanggal yang penting. Di hari yang sama dengan penjelasan dari Istana menyajikan sanggahan yang jelas atas tuduhan tersebut, dan pembelaan yang kuat terhadap kerja LSM dan pentingnya peran mereka. Al-Amin menyebut tuduhan Pak Prabowo bersifat emosional dan tidak berdasar. Menurutnya, dukungan dari luar negeri untuk LSM seperti WALHI itu sangat penting. Dukungan ini bukan untuk melawan pemerintah, tapi untuk meningkatkan perlindungan lingkungan. Ini adalah bagian penting dari pembelaan mereka, yang menekankan misi mereka. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk melindungi lingkungan dan menjaga masyarakat dari bahaya. Tujuan yang mulia, banyak orang pasti setuju, yang bermanfaat bagi semua orang. Beliau menekankan peran LSM yang membangun, bukan merusak. Penafsiran yang berbeda tentang misi mereka, yang fokus pada kerjasama. Kata Al-Amin, WALHI akan selalu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama jika kebijakan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau merusak kelestarian lingkungan. WALHI tidak hanya membantah tuduhan itu, mereka juga menawarkan jalan damai. Muhammad Al-Amin mengusulkan sebuah jalan ke depan. Presiden Prabowo usulnya sebaiknya membuka dialog, percakapan yang membangun dengan LSM, untuk sungguh-sungguh memahami harapan mereka, untuk mendengar langsung apa yang mereka khawatirkan. Ini adalah ajakan untuk berdialog, bukan untuk terus bertentangan. Sebuah jalan menuju saling pengertian. Al-Amin memberi contoh nyata dari kerja WALHI. Untuk menunjukkan sumbangan baik mereka. Dananya dari berbagai sumber, bisa jadi termasuk dari luar negeri. Mereka ikut memperbaiki daerah aliran Sungai Maros. Ekosistem yang sangat penting di Sulawesi Selatan.
Mereka bekerja sama dengan perusahaan negara seperti PT Inhutani untuk mengelola tanah agar masyarakat mendapat penghasilan. Ini menunjukkan kemauan untuk bekerja sama, bahkan dengan pihak yang dekat dengan pemerintah. Ini melawan anggapan bahwa mereka hanya selalu menentang. Usaha mereka juga sampai ke masyarakat di pesisir. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Di negara yang begitu beragam dan dinamis seperti Indonesia, jalan ke depan tidak pernah mudah. Seruan Presiden Prabowo untuk bersatu sangat menggema. Visi beliau untuk Indonesia yang bersatu adalah visi yang didukung banyak warga. Kebutuhan Indonesia untuk mandiri semakin mendesak. Kemandirian ekonomi sangat penting untuk kekuatan bangsa. Ini adalah perasaan yang banyak dirasakan. Kedaulatan bangsa adalah yang utama. Dan itu adalah dasar dari jati diri kita bersama. Dan kewaspadaan terhadap kekuatan pemecah belah itu perlu. Kita harus tetap waspada terhadap ancaman dari dalam maupun luar. Tidak ada yang bisa membantah prinsip-prinsip dasar ini. Ini adalah fondasi masyarakat kita. Ini adalah inti dari jati diri kita. Warisan budaya dan cita-cita masa depan kita saling terkait. Dan cita-cita kita sebagai bangsa. Kita berjuang untuk kemajuan, untuk hari esok yang lebih baik. Tapi masih ada pertanyaan soal caranya. Bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan ini? Tuduhan terhadap LSM tertentu yang didanai asing telah memicu perdebatan, dan penjelasan dari istana setelahnya justru menambah perdebatan. Hal ini membuka perdebatan yang rumit. Apa peran masyarakat sipil di negara kita? Tentang peran masyarakat sipil, tentang keterbukaan dalam pendanaan. Ini adalah isu-isu penting, dan tentang apa itu kepentingan nasional. Apa yang benar-benar untuk rakyat? Bagaimana kita menyeimbangkan masalah keamanan, menjamin keamanan sambil menjaga kebebasan, dengan kebutuhan akan masyarakat sipil yang aktif dan kritis, masyarakat yang bisa bertanya dan berinovasi. Inilah jalan sulit yang harus dilalui Indonesia. Keseimbangan yang rumit butuh kebijaksanaan dan kesabaran. Tanggapan Walhi menunjukkan sisi lainnya. Pekerjaan penting yang dilakukan banyak LSM tidak bisa diabaikan. Pekerjaan penting yang dilakukan banyak LSM, melindungi lingkungan, membela kaum yang terpinggirkan. Melindungi lingkungan, membela kaum yang terpinggirkan. Upaya-upaya ini sangat penting untuk kesehatan bangsa kita. Ajakan mereka untuk berdialog itu membangun. Tujuannya membangun jembatan, bukan tembok. Ini menawarkan jalan lain selain saling curiga. Jalan ke depan melalui pengertian dan kerjasama.